Nah, padahal belum tentu akhirnya jadi rame. Karena apa? Karena pada saat itu rame hanya karena satu, begitu dua mungkin kapasitasnya tidak cukup untuk dibagi dua, gitu kan? Tapi Anda sudah mengalami kerugiannya, ya. Halo, selamat malam. Saya Handoko Widnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Secara Zoom Live. Secara Zoom adalah program Corporate Responsibility dari Maestro untuk Anda semua, bangsa Indonesia, dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, acara ini dimulai dari tanggal 3 April 2020 dan sampai hari ini sudah 207. Baik, kita akan mulai dengan sebuah materi yang saya akan tampilkan. Oke, 207 hukum nemesis. Sudah tampil? Ya. Siap ya? Baik, teman-teman semua, ini materi kita. Ya. Apakah Anda pernah mendengar kata tentang nemesis? Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar. Jadi, saya akan cerita sedikit. Nemesis adalah dewa pembalasan atau balas dendam, katanya begitu. Dewi. Salah. Dewi. Ya, akan menunjukkan kemarahannya kepada manusia melakukan keangkuhan atau arogansi di hadapan para dewa, gitu kan. Disebut sebagai remorseless goddess. Ya, remorseless goddess. Dewi tanpa belas kasih. Kalau ada God, ada goddess. Ya, terus kemudian apa yang terjadi? Kita akan masuk ke materi. Iklan dulu. Belum. Saya belum rekam. Oke, baik. Teman-teman semua, mari kita akan masuk ke materi. Ya, jadi di materi nanti kita akan bahas apa sih? Jadi nanti materi ini akan direkam dan kemudian dipostingkan di Handoko Maestro. Ya, akan dipostingkan di Handoko Maestro dan Anda silahkan menyimak di sana, nonton ulang, membagikannya kepada orang lain. Jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih like ataupun komen, dan jangan lupa pencet bel. Kita akan mulai nemesis. Ya, kalau kita melihat dari dictionary ya tentang nemesis, is a situation, event, or person which causes them to be seriously harmed, especially as a punishment. Ya. Nah, kalau kita bilang especially as punishment, doesn't mean bahwa harus, ya, tetapi itu especially situasi, peristiwa, atau orang yang menyebabkan mereka dirugikan secara serius, terutama sebagai hukuman. Ini pengertian library-nya. Nanti saya akan memberikan pengertian yang non-library. Oke? Baik, teman-teman semua. Lalu apa sih yang disebut dengan istilah daripada the law of nemesis? Ada kamera yang bocor sedikit. Bentar ya, kameranya bocor sedikit. Ya, hilang bocornya. The law of nemesis. Tidak ada hal yang baik yang bertahan selamanya, karena orang lain juga ingin mendapatkan. Itu prinsip dasarnya. Misalnya katakanlah ada keuntungan harga, dengan cepat akan dilawan oleh orang lain dengan harga yang lebih murah. Ya. Perubahan teknologi, dengan cepat teknologi itu akan tersedia untuk saing. 60-90% pembelajaran peningkatan proses, ya, apapun yang kita pelajarin, peningkatan apapun yang kita lakukan, ini akan menyebar ke pesaing juga. Ya, tentu saja dalam hari ini kita bicara dalam konteksnya adalah konteks persaingan, ya teman-teman semua. Nah, ada sebuah buku, ada sebuah pendekatan, ada sebuah ahli strategic thinking. Kok ada yang masih bocor, ya. Oke, sebentar, saya rapikan sedikit karena ada yang bocor. Ya, selesai bocor. Ada yang disebut dengan strategic thinking and the law of nemesis. Ya, jadi find a good thing and count on this. Ya, temukan nih. A nemesis will want to snatch it from you. Nothing good is yours forever because others will always want a piece of it. Siapa yang mengatakan? Seorang ahli strategi yang namanya Mark Roach yang mengatakan adalah, dalam bahasa Indonesianya dikatakan adalah apa? Temukan hal yang baik dan temukan pula
Musuh pasti ingin merebutnya darimu. Tidak ada hal baik yang menjadi milikmu selamanya, karena orang lain akan selalu menginginkannya. Ya, nah, ini nanti di belakang saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyikapinya kalau gitu ya. Nah, teman-teman semua, count on this. Ya. Keunggulan kompetitif itu akan terkikis. Terus membuat pom bensin misalnya yang banyak peminat, lalu seorang akan buat pom bensin di seberang jalannya. Kenapa? Oh, rame di sini gitu ya. Ya, padahal belum tentu akhirnya jadi rame. Karena apa? Karena pada saat itu rame hanya karena satu, begitu dua mungkin kapasitasnya tidak cukup untuk dibagi dua, gitu kan? Tapi Anda sudah mengalami kerugiannya. Ya. Rancang blog atau situs web yang bagus dan temukan duplikat yang sama di luar sana seminggu kemudian. Nah, nggak usah seminggu kemudian, bisa lebih cepat dari itu. Ya. Hari ini apalagi ya. Tanpa pertanyaan, bersaing dengan cepat belajar dan bagaimana meniru sumber keunggulan kompetitif Anda. Saya punya cerita nanti ya. Nah, what to do ya? Menemukan keuntungan. Nah, kalau kita itu menghadapi situasi seperti itu dan itu situasi seperti itu tuh normal, akan terjadi oleh siapa aja. Kalau kita punya keunggulan, orang lain akan mempelajari keunggulan kita dan kemudian kita menjadi punya pesaing atau kita menjadi kehilangan keunggulan kompetitifnya. Dan apa yang harus dilakukan adalah menemukan keuntungan atau keunggulan yang berkelanjutan. Ya, tidak bisa cuma unggul sesaat doang. Ya, dia harus berkelanjutan. Memperlambat erosi keunggulan dan terus mencari landasan baru yang mewakili keunggulan kompetitif di masa yang akan datang. Jadi kita harus berpikir tentang gini. Kalau kita punya keunggulan, jangan terus kemudian wah udah deh, gitu ya. Udah deh itu cari mati deh, gitu ya. Kalau kita punya keunggulan, kita harus pikirkan apa yang bisa menjadi keunggulan bukan cuma di masa kini tapi juga akan berkesinambungan di masa yang datang. Atau mendirikan yang namanya barriers to entry, ya, hambatan untuk masuk, ya, untuk melindungi keuntungan Anda saat ini. Ini yang barriers to entry ini nanti bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, tergantung daripada tipe daripada barriers to entry yang kita pilih. Teman-teman semua, mengunci kehubungan pelanggan dengan membangun rasa percaya dan ketergantungan. Jadi kalau kita dengan pelanggan itu pelanggan trust kita dan ada rasa ketergantungan dalam artian yang positif, maka dia tidak akan pergi begitu saja. Dan perlu yang namanya pengumpulan competitive intelligence. Ya. Jadi kayak spy, ya, kayak agen rahasia yang mencari tahu untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan pesaing dan bagaimana kemungkinan reaksi pesaing terhadap inisiatif Anda sendiri. Jadi kita mesti tahu pesaing itu lagi ngapain. Oh, pesaing lagi niru kita, bahkan nirunya lebih bagus. Ya, berarti kita harus 2 kali lebih bagus, 3 kali lebih bagus agar supaya tetap kompetitif, kan gitu. Atau kita pada saat kita itu mau melakukan sesuatu, kita memperkirakan dulu kira-kira kalau saya melakukan ini, terus kemudian pesaing saya itu mau ngapain. Ya. Karena kadang-kadang kita melakukan sebuah gerakan kecil, tapi akhirnya bisa menimbulkan memancing gerakan besar daripada pesaing. Nah, ini yang baru berbahaya pakai banget. Ya. Nah, terus, ini informasinya si Mark Rhodes ini sendiri. Ya, dia punya keahlian di bidang business strategy, strategic decision making, dan organizational design and change management. Ya, pendidikannya dari Furman University, Harvard University, di bidang social psychology dan organizational behavior. Nah, teman-teman semua, kita akan coba lihat ini model yang ditawarkan. Ya, tentu saja ini nggak harus ini ya, tapi paling nggak saya harus mengisi ini dengan konten yang Anda bisa kembangkan lebih lanjut. Ini model ditawarkan adalah yang disebut pada dibilang the competitive advantage cycle, the competitive advantage cycle. Ya, wah, lihat gambarnya komplit banget nih. Ya, nah kalau melihat karena ini cycle itu bisa dimulai dari mana aja gitu kan. Tapi saya akan coba mulai dari yang paling atas nanti. Jadi ada source of advantage ya, sumber daripada keunggulannya di mana. Terus kemudian ada namanya personal advantage realize ya. Baik source of advantage maupun ini tuh semuanya akhirnya menuju ke namanya performance reward. Di mana ada satisfaction, loyalty, itu kesalahan. Ya, loyalty, terus kemudian profit dan share. Ya, ini nanti akan membawa ke sana.
teman-teman semua. Ini loyalty ya, nanti jangan royalty ya. Terus kemudian ada maintain barriers to entry, kompetitif ini, dan mungkin biar enak saya akan jelaskan satu persatu. Tapi paling enggak gambarnya ini adalah sebuah cycle. Saya akan mulai dari cycle yang pertama atau yang ujung di atas. Ya kalau sebenarnya kalau cycle ini bisa lewat dari mana aja ya. Bisa dari personal advantage, bisa dari competitive dynamic errors advantage, bisa investment in itu dan sebagainya. Ya, kita akan mulai. Jadi kita mulai dari apa? Kalau kita tuh punya sources of advantage, ya ada superior capabilities, ya kemampuan yang lebih, superior aset yang superior, superior position, superior delivery, dan superior focus, maka dia itu akan memunculkan key success factors yang menghasilkan namanya personal advantage realized. Ya, jadi akhirnya yang disebut dengan personal advantage realized ini bisa menjadi superior customer values yang ujung-ujungnya adalah performance reward. Ujung-ujungnya performance reward. Ini kalau kita bicara yang tiga kotakan ini dulu ya, tiga kotakan yang ada di kiri atas. Ya. Nah, kalau kita geser sedikit dengan kiri bawah. Nah, tadi kan ada personal advantage yang di realize akan hasilnya performance reward ya. Ini kalau kita punya personal advantage realize ini, dia akan maintain barriers to entry. Jadi nggak gampang orang itu untuk masuk karena ada personal advantage realize. Jadi akhirnya menghasilkan namanya competitive dynamic error advantage. Ya. Jadi akhirnya kuncinya masuk lagi sana ke performance reward. Ya. Oke, ini yang terjadi. Jadi dinamika kompetisinya. Nah, ini yang bagian yang kiri bawah. Sekarang kalau saya bicara yang kanan bawah, ya, kalau ada competitive dynamic error advantage, ya, dengan monitor performance and prioritize needs to change, ya, memprioritaskan apa yang harus dirubah, muncul nih di cycle-nya adalah yang disebut dengan investment and renewal. Jadi mau nggak mau harus berubah, mau nggak mau harus kita melakukan investasi untuk melakukan pembaharuan, ya. Sehingga kalau itu kita lakukan akan muncul yang namanya performance rewards. Ya. Oke, dan yang terakhir, yang kanan atas, tadi kan kiri, kanan bawah ya, ini sekarang kanan atas. Ya, kalau investment and renewals, ini mungkin kalau diimplementasikan, menjadi improvement, akhirnya menjadi kembali ke tadi, ya namanya advantage yang pertama tadi. Keluar namanya superior capability, superior asset, superior position, superior delivery, superior focus yang akhirnya berujung kepada performance reward. Teman-teman semua, bayangkan ya bahwa apa yang terjadi ini namanya cycle nih, nggak pernah bisa berhenti. Jangan Anda berpikir kalau Anda unggul terus kemudian cukup sampai di situ dan kemudian keunggulan Anda akan terus kemudian menjadi abadi, tidak. Ya. Dan apakah kami mengalaminya? Banget gitu kan. Apalagi salam dalam teknologi yang kekinian, di mana dengan teknologi yang digital, dengan cara yang virtual, ini keunggulannya itu gampang banget dilihat orang. Ya. Nah, ini nanti ujung-ujungnya adalah kalau kita hati-hati, kita akan bisa mendapatkan performance reward. Teman-teman semua, ya, examples of nemesis in literature, ya. Ini cerita yang bukan di bisnis ya, yang di tempat lain ya. Ada contoh apa sih? Ya, pokoknya khususnya kok nemesis itu kalau kada itu punya kehebatan, punya keunggulan, maka pasti Anda akan ada orang yang nggak suka, Anda akan ada orang yang akan menyerang, Anda ada orang yang akan mengurangi keunggulan Anda tadi, gitu ya. Prinsip dasarnya adalah itu. Kalau di serial Harry Potter katanya ada Voldemort adalah nemesis daripada Harry. Ya, Voldemort itu terus-menerus berusaha untuk menyebabkan kejatuhan Harry. Kalau Harry itu cuma anak kecil yang cuma duduk di pojokan rumahnya, baca buku, duduk diam atau main game gitu ya. Mungkin yang namanya Voldemort juga nggak keluar. Karena Harry ini maju, karena Harry ini hebat, maka ada yang menjadi lawannya. Ya, nanti di belakang saya akan bikin kesimpulan bahwa sikap apa sih terkait dengan nemesis ini, gitu ya. Teman-teman semua, ini contoh yang pertama. Frankenstein, sombong dan angkuh adalah nemesis dari Dr. Frankenstein. Jadi ini kan dua kepribadian ya. Dia percaya bisa memerankan Tuhan dalam menciptakan monster dalam dirinya. Monster ini menjadi kejatuhan dan menghukumnya karena keangkuhan dan kesombongannya. Ya.
Nah, ini kalau kalau nonton Frankenstein kita mesti nonton secara filosofis juga selain nonton sebagai penikmat film. Di dalam ceritanya Hamletnya Shakespeare, Hamlet menjadi nemesis daripada Claudius. Hamlet percaya bahwa Claudius membunuh ayahnya. Hamlet berusaha untuk menyebabkan kejatuhan daripada Claudius. Ya. Terus Disney movie ada Aladdin kan, nah, musuhnya selalu siapa? Jafar. Ya, Jafar berusaha menyebabkan kejatuhan Aladdin karena dia ingin menyalakan dan kerajaan untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, ada lagi Superman. Ya, Superman. Superman adalah nemesisnya adalah Lex Luthor, yang menggunakan kryptonite untuk melemahkan kekuatan daripada Superman. Ya. Terus apa lagi? Snow White, nemesisnya siapa? Ibu tiri yang jahat gitu kan. Karena iri dan kecantikan putri salju, ratu jahat merencanakan kematiannya. Nah, apalagi teman-teman semua itu sekedar cerita bagaimana nemesis itu di dalam kehidupan kita itu ada. Ya. Nah, materi ini nanti akan dimasukkan atau dipostingkan di Handoko Maestro sebagai bagian daripada edukasi. Ya, jadi Anda akan lihat materi-materi yang sifatnya edukatif di Handoko Maestro. Hari ini aja saya posting 5, ya Anda silahkan menikmati. Ya, kalau Anda masuk Handoko Maestro, Anda bisa mendapatkan materi-materi yang kekinian. Belum tentu semua sesuai dengan kebutuhan Anda, pilih saja. Pilih saja. Nah, yang buat Anda itu Anda butuhkan, silahkan dipergunakan. Boleh di-download, boleh di-sharekan ke teman-teman, boleh dipelajari, boleh disimpan, boleh apa aja. Ya. Terus kemudian tentu saja ada Maestro Channels, yang channels inspirasi. Dan sekali lagi jangan lupa juga adalah nyalakan lonceng. Ya. Ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi yang baru yang di-upload. Nah, teman-teman semua, itu kira-kira materi hari ini. Tapi saya mau cerita dulu nih ya. Terus saya gedein dulu badan saya. Nah, cerita dulu sini. Jadi pengalaman ya. Ini sekedar pengalaman, mudah-mudahan saya tidak salah, tidak bermaksud untuk menyombong, hanya sekedar memberikan contoh. Ya. Anda semua tahu pasti semua kan, saya punya yang namanya Serajum, dan Rabu Jumat. Ya. Nah, ini sampai hari ini ya, saya belum pernah ketemu yang bikin Serajum. Nah, mungkin kalau boleh cerita, apa keunggulannya? Keunggulannya adalah di jumlah dan di konsistensi. Jadi in quantities and consistency. Ya. Jadi quantities dan qualities tentu saja, ya, dan konsistensi. Ya, jadi 3 hal itu yang membuat ini. Jadi dari sejak pertama kali launching tanggal 3 April 2020 sampai sekarang itu baru 5 kali tapping, selebihnya selalu live. Ya, itu ada quantity, ada qualities, dan tentu saja konsistensi, nggak pernah geser. Dan ini menjadi tidak mudah. Nah, pada saat kalau Anda tahu, awal-awalnya juga saya cuma menggunakan apa? Menggunakan 2 handphone, ya, 2 iPhone dengan sebuah kalender gini ya, di kalender ditempelin aja gitu ya dulu karena awal-awalnya. Terus kemudian akhirnya peralatannya menjadi makin canggih, dan menjadi makin canggih. That's Serajum. Ya. Nah, di dalam perjalanannya tentu saja kita selalu amit-amit gitu ya. Itu jangan sampai dierosikan keunggulan kompetitifnya. Meskipun demikian, kami juga tahu untuk setiap saat, setiap waktu kami itu meningkatkan terus kualitasnya. Ya, selalu meningkatkan kualitasnya. Ya. Kamera diganti, mikrofon diganti, lighting dirapihkan, ya, konten diteliti lebih rapi, lebih sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Tidak semua tentu saja konten itu sesuai dengan kebutuhan karena saya suka creating needs. Anda mungkin tidak butuh, tapi saya bilang bahwa ini tuh bagus, bahwa ini harus baik untuk Anda butuhkan, gitu ya. Nah, sejam bersama Handoko Wargo ini sebuah materi yang menarik. Sampai sekarang sudah 57 episode. Ya, setiap hari Sabtu kebanyakan, tapi sekarang antar Sabtu dan Minggu, semuanya selalu di weekend. Nah, sejam bersama Handoko Wargo ini ada nggak yang ngikutin? Ada. Ya, ada yang ngikutin, jelas-jelas ngikutin dengan konsep yang sama ya, sejam lewat dikit gitu kan, terus kemudian mendatangkan tamu, nama pun juga mirip, itu ada ya. Jadi ya
Itulah Nemesis, betul ya. Dia menjadi ditiru karena itu dia tuh bagus. Nah, terus di sejam bersama Handoko Warga bagaimana mempertahankan keunggulannya, ya sama seperti tadi qualities, quantities, dan consistencies, ya. Jadi kalau qualities kan pasti satu kualitas daripada narasumbernya. Jadi yang dihadirkan setiap minggu ini selalu menarik, selalu berbeda, ya, selalu ini, ya, selalu topiknya tuh ingin diketahui oleh orang. Ya. Gampang atau susah? Susah. Susah atau susah banget? Susah banget. Ya. Tetapi bisa atau enggak? Bisa. Itu yang lebih penting, ya. Jadi dan kita lakukan sudah 57 episode. Episode 58 nanti akan ada seorang dirut rumah sakit untuk bicara tentang kekinian juga bagaimana mengelola rumah sakit. Dan kemudian selanjutnya akan menghadirkan seorang ahli gempa, ya. Kenapa? Karena Indonesia itu hampir setiap hari terjadi gempa dan cukup besar. Hanya masalahnya apa? Karena ada pandemi COVID, gempa itu menjadi tenggelam beritanya. Dan itu aja. Nah, nanti dia akan bicara tentang mitigasi gempa. Yang berikutnya lagi kita akan kedatangan tamu yang spesial juga. Saya belum boleh bilang ya, biarpun kalau di catatan saya udah ada, wah sangat spesial di episode yang ke-60 kan, 58, 59, dan 60 nanti episode ke-60. Nah, ada lagi yang namanya impact. Impact ini kita belum launching, ya. Sebentar lagi kalau patennya sudah keluar, kita akan launching. Terus kemudian tentu saja ada ya YouTube Maestro Channel, ada YouTube Handoko Maestro, dan kalau butuh apa-apa Anda tinggal kontak yang namanya Mbak Mia, ya. Nah, ini cerita tentang bagaimana kami itu mempertahankan program-program ini agar supaya program-program ini itu bisa apa ya, selalu kompetitif gitu kan, ya. Minggu depan ini kami sudah disibukkan dengan 3 klien yang akan membuat sebuah serial, ya. Adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bikin apa-apa sama sekali selama pandemi, ya. Tetapi ada banyak perusahaan yang tetap terus berjalan, ya, meskipun programnya tidak semenggelegar sebelumnya, tetapi selalu ada, dan itu untuk perbaikan, dan perbaikan. Nah, itu yang terjadi teman-teman semua. Jadi terima kasih Anda sudah setia kepada Serajum, ya, sampai episode 207 ya. Kalau ada dari Anda yang ada tidak puas atau punya usulan perbaikan, silakan kontak, silakan japri, silakan ketik di inbox agar supaya saya bisa membaca dan kemudian bisa membetulkan, ya, karena masukan Anda akan sangat berarti sekali bagi kami. Bagi Anda yang belum ikut di Sejam Bersama Handoko Warga, ikutlah. Ikut boleh live, boleh juga ikut dengan melihat YouTube-nya, karena pasti isinya adalah tokoh-tokoh yang sangat inspiratif. Sejumlah tokoh terakhir kita ketemu dengan kemarin adalah Asmi Abu Bakar, ya, pendiri daripada Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang sangat inspiratif. Sebelumnya juga ada namanya Profesor Dr. Hanifah Oswari yang membuat suatu terobosan yang sangat luar biasa terkait dengan rumah sakit, sehingga rumah sakitnya atau kliniknya tadi menjadi klinik yang gitu ya. Terus kemudian ada Susanti, ada banyak lagi, ya. Susanti itu sangat menginspirasi dan menarik sekali, ya. Menarik. Pokoknya ikut aja. Jadi paling gampang masuk apa? Masuk ke Maestro Channels. Dan Anda di dalam menemukan banyak sekali materi-materi yang sifatnya adalah inspiratif. Nah, impact nanti kalau sudah harinya tiba, kita akan launching, dan mudah-mudahan dengan di launching ini bisa memberikan impact yang besar bagi generasi muda Indonesia. Ya, kita juga punya program yang untuk millennials, namanya TMT, Talented Millennial Talk Show. Ya, ini akan di launching dalam waktu dekat juga, tapi masih dalam persiapan. Ops, nggak boleh ngomong dulu pastinya. Ya, karena kalau ngomong dulu nanti kompetitor sudah melakukan langkah yang lebih tinggi, tapi nggak apa-apa. Ini karena persiapan itu tidak mudah, ya, hanya memang akan muncul nemesis. Ya. Nah,
Teman-teman semua kembali lagi bagaimana menyikapi. Jadi nemesis itu ya kalau kita punya keunggulan, maka keunggulan tadi menanamkan racun kematian di dalam diri kita. Betul ya? Jadi kalau kita itu hebat, orang lain lihat kehebatan kita dan kemudian meniru kehebatan kita atau bahkan lebih hebat, berusaha untuk lebih hebat daripada kita. Ya. Jadi setiap kesuksesan kita, setiap keunggulan kita itu akan menciptakan pesaing, ya, yang akan mengerosi keunggulan dan itu. Pertanyaannya, jadi tadi ya bahasa kasarnya adalah kalau kita itu sukses, kita menanam racun kematian di dalam diri kita, gitu ya. Bagaimana menyikapinya? Ya, satu dijelaskan di dalam materi ini adalah, udahlah itu hukumnya. Oke, kalau gitu caranya adalah meningkatkan terus competitiveness secara sustain, terus menerus dan continuous, tidak pernah berhenti. Ya, itu yang dikatakan. Yang tadi kita bicara soal tadi cycle-nya tadi bisa dipakai buat pelajaran. Itu satu ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ambil gampangnya deh. Kalau kita itu sukses terus kemudian menanam kematian, yang mungkin bisa berakibat pada kematian terhadap kesuksesan kita atau kegagalan terhadap kesuksesan kita. Tapi itu jauh lebih baik dibanding kita mati tanpa sukses sama sekali. Oke, teman-teman semua. Jadi hukum nemesis ini mesti disikapi dua hal. Ya. Sikap yang pertama yang sangat positif adalah adanya cycle, di mana cycle tadi tidak bisa berhenti, ya, makanya terus dijalankan, ya, untuk terus-terusan melakukan keunggulan, meningkatkan yang namanya keunggulan kompetitif. Yang pertama, cycle-nya, ya. Yang kedua adalah memang yang namanya kesuksesan itu menanam racun dalam kehidupan kita yang bisa bikin kita mati karena kita akan dilihat, kita akan dianalisa dan menimbulkan musuh. Tapi mendingan kita tuh sukses dan kemudian seperti itu ada musuhnya dibanding kita tidak sukses tetap punya musuh juga. Dan gitu, teman-teman semua. Ya, itu mungkin sikap yang baik. Nah, ini cerita soal bagaimana kita punya program. Nah, program-program di Maestro kita memang kembangkan ya. Kalau Anda melihat bahwa kalian punya yang namanya customized coaching, kami punya motivational session, kami punya specific talk show, yang belakangan uniknya adalah dipenuhi oleh launching buku, ya, ada kick-off meeting dan conference, ada product service launching, ada tailor-made book reading, ya, ada competence clinic, ada others. Ya, di mana materi-materi ini adalah materi-materi yang sangat luar biasa, ya, yang sekarang punya keunggulan, hanya memang mesti diketahui dan kami sadari persis tentang namanya hukum nemesis. Jadi kalau yang namanya keunggulan, keunggulannya tidak akan abadi. Nah, agar supaya keunggulan tadi relatif abadi, maka perlu diperhatikan yang namanya cycle tadi. Ya. Dalam cycle tadi, keunggulan itu terus dikreasi baru, sehingga dengan dikreasi baru bisa menghasilkan keberlangsungan atau kesinambungan daripada keunggulan tadi. Teman-teman semua, itu yang terjadi. Ya, terima kasih sudah selalu setia kepada Share Zoom Senin, Rabu, Jumat live. Ya. Nah, kita akan lihat terakhir adalah untuk acara ini saya Andoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Share Zoom live Senin, Rabu, Jumat live, ya, sebuah acara yang merupakan corporate social responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini kita belajar episode 207 berjudul Hukum Nemesis. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, inspirasi kepada Anda, karena dengan terinspirasi dan kemudian Anda sendiri melakukan sesuatu, maka hukum Anda tidak tererosi. Salam.